حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على رسول التابعين وسوسن إلى ركب بالعرب سيدنا الإسلام محمد بن أحمد المسلم شيخ الإسلام زين الدين محمد بن رعب المنى والإسلام الشيخ مولانا من الرشيد بن عبد الله بن سنة صلى الله عليه وسلم كرمان وبركة من حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتبت من الآبدين وردهرين يدعونكم وجميع المسلمين اسمت على المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبه والمدارين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرف الجيم حرف جيم جابر بن عبد زيد جابر بن زيد المتسلي بذكره بالوعرة والوعثاء العابد الزهيد أبو شعشعي كان للعلم عينا معينا وفي العبادة ركنا مكينا beliau mempunyai ilmu dan ibadah beliau kuat wa kana muftil Basrah ala ahdi sahabah dan adalah menjadi mufti di Basrah ketika zaman sahabat radhiyallahu taala anhu. Walaqiyahu Ibnu Umar fi tawabi dan pernah menemui akan dia oleh Ibnu Umar ketika beliau fi tawaf di waktu tawaf. Faqala ya Jabir innaka minal fuqaha'i. Ujar Ibnu Umar, hai Jabir sesungguhnya engkau ini daripada ulama-ulama fikih. Wa innaka tustafta dan engkau orang yang memberi fatwa. Fala tubti illa bi Qur'anin natiqin aw sunnatin madiyatin. Maka ujar Ibnu Umar, janganlah engkau memberi fatwa kecuali dalilnya Quran dan sunnah Rasul. Wa illa halakta wa ahlakta. Dan apabila engkau memberi fatwa bukan berdasarkan Quran, bukan berdasarkan hadis, halakta wa ahlakta, engkau binasa dan membinasakan orang. Apabila engkau memberi fatwa tidak berdasarkan Quran atau hadis Rasulullah, maka halakta, engkau binasa, wa ahlakta, dan engkau membinasakan orang. Fattaqillaha, maka takwalah kamu kepada Allah. Wa min kalamihi, setengah daripada perkataan beliau, nazartu fi a'malil birri fa idza salatu tujhidul badan wala tujhidul mal. Aku memandang pada amal kebaikan itu, maka aku lihat salat itu tujhidul badan, menyehatkan badan. Salat itu menyehatkan badan. Wasaumu kadzalika, dan puasa itu pun kulihat ujar sidin menyehatkan badan. Wa zakat tujhidul mal wa hajju yudhiduhu ma'an. Dan aku melihat ujar sidin kalau zakat itu menambahi harta dan naik haji itu menambahi kedua-duanya. Artinya kalau orang naik haji itu awak sehat, duit bertambah hasil daripada orang naik haji. Kalau ujar sidin sholat itu menyehatkan badan, puasa menyehatkan badan. Kalau zakat itu menambahi harta, kalau naik haji menyehatkan badan dan menambahi harta. Kalau naik haji menyehatkan badan dan menambahi harta. Para itu annahu afdalu, maka aku lihat ujar sidin amal yang paling afdal itu yakni naik haji. Itu perkataan daripada Jabir bin Zaid. Artinya pendapat sidin nih, naik haji itu seafdal-afdal amal. Kenapa ujar sidin? Karena naik haji itu pertama menyehatkan badan, yang kedua menambahi harta. Dari kisah Nabi Khidir
yang menegakkan tembok dengan sukarela tanpa Ada bang orang-orang yang naik haji itu bocap sekali nih bang naik haji jarak dong sudah ada pasti hendak lagi ya Allah panggil lagi kami ya Allah untuk naik haji misalnya tahun depan misalnya. Wa ammal jidaru fakana lil ghulamaini Wa qala la kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua. wala tumakis fi salasin, jangan kamu mengambil pajak pada 3 tempat. Fil qaraibi Makkah, pertama di Makkah, wa fi samanil udhiyah, pada harga orang bakurban. Artinya ketika orang bakurban nukar misalnya, jangan duitnya itu dipajaki. Misal orang nukar kurban 15 juta, kalau bang dari 15 juta itu kita pungut pajak lawan iya atau cukai, atau wafirok bahlil iki, atau orang memerdekakan abid. Ibnu Katsir berkata, ayat di atas Waqala li naqatun akifu alai bi arafatin, aku ujar Jabir bin Zaid baisi seekor unta ketika aku wukuf di Arafah, mayasuruni annali kulla ba'irin fid dunya makanaha, tidak ada yang mengembirakan akan aku bahwa sebagai setiap binatang di dunia ini menjadi makanah tempatnya. Cakak wa ujar sidin, di Arafah itu seluruh binatang apabila wukuf dibawa. Cakak ada besi sapi itu ujar sidin bawa juainya wukuf. Ma yasurruni anna li kulla ba'irin fid dunya makanaha. Wa qala inna malakal mauti alaihi salatu wassalam kana yaqbidul arwah bi ghairi wajhin. Sesungguhnya malakal maut itu isin adalah ia mencabut roh dengan tanpa wajhin, tanpa sakit. Bi ghairi wajhin. Fasabbahu nasu wa la'anahu, lalu mencela akan dia oleh manusia dan melaknat akan dia. Asalnya malakal maut itu ada orang sehat cabutnya. Lalu manusia tadi protes, kenapa kami dicabut? Kadagari dimatiakan. Pasaka ila rabbihi, lalu mengadukanlah malakal maut itu kepada Tuhannya. Artinya ya Allah, nah orang protes kulo ini mencabut orang kada singgaringan mati, protes orang bawada al auja'a wanusia malakul maut, lalu Allah andak lawan orang itu penyakit, lalu dilupakan orang lah malakul maut itu. Lalu orang ini kan apabila ada meninggal kenapa serangan jantung, jadi kada ingat lagi, jadi orang kada memandangkan malakal maut yang mencabut tapi penyakit. Kenapanya meninggal kencing manis, kenapanya meninggal kanker payudara, kenapanya meninggal kanker rahim, kenapanya meninggal tinggal lap, kenapanya meninggal kena tanah longsor, kenapanya meninggal tertabrak motor. Kan orang ini gitu. Jadi kada ingat lagi kenapanya meninggal dicabut malakal maut. Hampir-hampir orang kada ada lagi memandangkan gitu. Nih orang meninggal karena uratnya atau jantungnya pecah. Orang meninggal karena serangan atau paru-paru basah. Ini meninggal karena kelenjar dan berpegang teguh terhadap syariat Allah pada diri kita dan anak-anak. Macam-macam ya. Senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita serta menjauhi sikap durhaka kepada mereka, agar anak-anak kita. Jadi orang kada ingat lagi nama jabat itu malakal maut. Cuma orang ingat nama meninggal itu ya jadi macam-macam, terkena darah tinggi. Dan suatu ketika ia akan merasa Hampir orang ini kita kada pernah meninggal, si fulan itu meninggal dicabut oleh malakal maut. senantiasa berdoa. Mahanya semalam sini sehat aja karena meninggal terkena serangan jantungnya. Jadi malakal maut itu sudah selamat dari penisbahan nama matikan itu malakal maut. Demikian komentar tentang
Asnada an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas mata sanata salasin wa tis'ina wala madubina faqala Qatadah al-yawm dubina alimul ardi, ketika sudah meninggal maka berkatalah Qatadah, sekarang ditanam orang yang alim di muka bumi, yakni Jabir bin Thabit. Ja'farus Shadiq Ibnu Muhammad Bakir Ibnu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian tabi'in dan wali Allah Ta'ala Ja'far Shadiq anak Muhammad Al-Bakir anak Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ummu Farwah bintul Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq, mama Sidin, yakni Ummu Farwah anak Qasim anak Muhammad anak Abu Bakar Siddiq. Mama Sidin keturunan mamanya daripada Muhammad Al-Bakir ini, yakni keturunan daripada Abu Bakar Siddiq. Wa ummuha Asma bintu Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq wa kana yaqulu an Abi Bakrin waladani marrataini, dan adalah ibunya Farwah itu Asma bintu Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Fakana yaqulu, dan berkatalah ia an Abi Bakrin waladani marrataini, melahirkan akan daku 2 kali. Karena Imam Nabilan adalah beliau ini, yakni Imam Ja'far Shadiq, imam yang cerdas. Akhadal hadisa an abihi wa jaddihi li ummihi, dan dia mengambil hadis itu dari bapaknya, yakni Muhammad Al-Bakir, dan daripada kakeknya li ummihi, yakni kakek dari pihak ibunya, wa Urwah wa Atha wa Nafi' wa Zuhri. Wa annu Sufyanani wa Malikun wal Qattan kharajalul jama'atu siwal Bukhari. Qala Abu Hatim thiqatan la yas'al an mithlih. Hadis yang riwayat dikeluarkan Ja'far Shadiq itu semuanya thiqah. Walau karamatun katsiratun wa mukasyafatun syahiratun, beliau punya karamat yang banyak dan kasyaf beliau itu masyhur. Kasyaf beliau itu masyhur. Minha annahu su'iyam bihi indal Mansur, ketika Sidin dibawa di sisi Khalifah Al-Mansur. Falamma hajja ahdara sa'i wa ahdaruhu, manakala Sidin naik haji, Sidin itu sehingga di sini contohnya mungkin berlanjut dari ahdara sa'i wa ahdarahu, maka manakala Sidin naik haji ahdara sa'i, menghadirkan akan orang yang sa'i dan menghadirkan ia akan dia. Waqala li Sa'id, berkata kepada orang yang sa'i tersebut, atahlifu, apakah engkau bersumpah? Qala na'am. Fahalafa faqala Ja'far al-Mansur, maka berkatalah ini Ja'far Shadiq bagi Khalifah Al-Mansur, halifu bima arahu, faqala halifu faqala qul bari'tu min haulillahi wa quwwatihi wal taja'tu ila hauli wa quwwati laqad fa'ala Ja'far kada wa kada famtana rajul thumma halafa fama tamma hatta mata makanah. Lalu bersumpahlah itu Khalifah Al-Mansur, dia berucap, aku berlepas daripada dayanya Allah dan kekuatannya Allah, aku bersandar kepada kekuatan daya upayaku dan kekuatanku. Laqad fa'ala Ja'far kadza wa kadza, lalu ia mengatakan bahwa Ja'far Shadiq ini memperbuat seperti ini seperti ini. Artinya Khalifah Mansur itu memfitnah lawan itu Ja'far Shadiq. Khalifah Mansur itu memfitnah itu Ja'far Shadiq. Pamtana al-rajul, lalu ditangati orang, artinya Khalifah bin jangan bersumpah-sumpah.
jangan bersumpah-sumpah. Summa halafa, tetap halifah itu bersumpah-sumpah menuduh Ja'far Shadiq macam-macam. Pamatamma hatta mata, belum selesai sumpah tersebut khalifah tersebut mati. Hatta yang malam itu summa da'a alaihi, kemudian si didoakan orang zalim itu supaya mati. Indas sahuri, matinya orang zalim tersebut. Wa minna an ulama balagahu qaulal Hakam ibn al-Abbas al-Kalbi fi ammihi Zaid, salabna lakum Zaidan ala dhati nakhlatin wa lam nara mahdan ala jaz'i yuslabu. Qala Allahumma sallit alaihi kalban min kilabika fabtarasul asadu. Pernah bahwasanya adalah Hakam bin Abbas al-Kalbi Sidin membuat syair untuk pamannya ini Ja'far Shadiq yakni Zaid. Salabna lakum Zaidan, kami salib bagi kamu akan itu Zaid atas punggur kurma, dan tidaklah kami melihat Mahdian Imam Mahdi atas pohon kurma tersebut disalib. Maka berkatalah Ja'far Shadiq, qala Ja'far Shadiq, Allahumma shalli alaihi kalban, ya Allah kirim atasnya Hakam ini akan anjing dari anjing kam, fabtarahul asadu, maka menerkamlah akan itu Hakam itu oleh macan. Sama juga dengan itu mendoakan. Wa minna ma qara Tabari min tariqi Ibnu Wahb qala sami'tu al-Laisa ibn Sa'd radhiyallahu an yaqulu hajastu sanata 13 wa mi'atin, aku naik haji pada tahun 113. Falamma salatul asra rakaitu Aba Qubaisin, manakala selesai aku salat asar lalu aku naik ke gunung Abi Qubais. Fa idza rajulun jalisun yad'u, maka tiba-tiba kulihat di gunung Aba Qubais itu ada seorang laki-laki duduk dan ia berdoa, yaqulu ya Rabbi hatta in qata'a nafsuhu. Tsumma qala ya hayyu hatta in qata'a nafsuhu. Tsumma qala ilahi inni astahil inaba fa'at amnihi. Laki-laki itu izin berdoa, ya Rabbi sampai habis. Kemudian disambung baca ya hayyu. Setelah itu disambung dengan doa ilahi inni astahil inaba fa'at imnihi. Ya Allah, ulun hana makan anggur, berilah ulun makanan anggur tersebut. Wa inna bardi qad khalaqa faksuni, ya Allah pakaian ulun sudah hancur, faksuni berilah ulun pakaian. Qala Laisu radhiyallahu fama tamma kalamu hatta nadartu ila sullatin mamlu'atin inaban wa laysa 'alal ardi yawma idzin inabun. Belum habis perkataannya tersebut sehingga aku lihat di wadahnya dihibak lawan anggur, padahal waktu itu bukan musim anggur. Wa idza bardaini lam ara mithlahuma, maka tiba-tiba ada dua pakaian yang aku tidak pernah melihat seumpama keduanya. Fa arada al-aqla, maka menghendakilah laki-laki itu makan anggur. Fakutu ana syarikuka li annaka da'auta wa ana u'aminu. Jadi ujar apa? Ujar Lais, si laki-laki, aku ini kawan engkau. Hati-hati makan anggur itu masalah li'annaka da'auta wa ana u'aminu, ketika engkau berdoa aku ini ma'aminakan. Uluni bersarikat jualan pian, artinya uluni berbuat baik jualan pian, masalah pian berdoa ulun ma'aminakan. Jadi nang ma'aminakan itu pun sama aja berbuat baik juga lawan nang berdoa. Qala qul wala tukhbi wala tadakhir. Lalu ujar laki-laki tadi, makan olehmu tapi jangan ikam simpan dan jangan engkau simpan. Jadi memang jangan disimpan, makan dia sepuasnya.
Summa dafa ilayya ahadal burdaini, kemudian dia menyerahkan kepadaku salah satu dua pakaian tersebutnya dua. Aku dijulungi yang satu, pakutu li anhu. Suami dan istri dalam rangka Pakutu li, maka aku kata li anhu ganiun, aku kada bahajat lawan ini pakaian. betul-betul disediakan. Patazara bi ahadihima wartadal akhar, maka ia ditapikannya dengan salah satu keduanya dan diselendangkannya yang lain. Tsumma akhadha al khalqaini wa nazala falaqiyahu rajulun faqala uksuni yabna Rasulillah. Ketika ia turun maka menemui akan ada seorang laki-laki, lalu berkatalah laki-laki tersebut, uksuni yabna Rasulillah, berilah aku, pakai inilah aku hai anaknya Rasulullah. Pada pahuma ilaihi, maka menyerahkanlah ia Ja'far Shadiq tersebut keduanya kepada laki-laki yang minta tersebut. Fakutu man hada, lalu kutakuni siapa ini? Qala Ja'far Shadiq. Pada hasil dengan bahajat si Ja'far Shadiq tadi sidin bahajat lawan itu pakaian, karena pakaian sidin rusak. Bahajat lalu diberi pakaian tersebut, lalu datang orang miskin minta-minta pakaian tadi nang sidin berdoa tadi dapat dua buting tadi dijulung sidin. Sampai-sampai banjir bah datang. Karena ada orang ujian sidin nang lebih membutuhkan dijulung sidin. Lalu ditakuni oleh lain, siapa laki-laki tadi? Ujar orang itu Ja'far Shadiq. Yang pertama kita tidak bisa mengatakan Wa minha, setengah daripada keramatnya Ja'far Shadiq, anna ibna ammihi Abdillah ibn al-Mahad wa kana syekh Bani Hashim wa huwa walidu Muhammad al-Mulaqab bin Nafsi Zakiyah arada akhira dawlati Bani Umayyah mubayya'ata Muhammad wa akhi wa arsalu li Ja'far liyubayyi'ahuma pamtana. Adalah anak pamannya, yani anak paman beliau yani Abdullah bin Mahad adalah syekh bagi Bani Hashim, dan ia ayah daripada Muhammad al-Mulaqab bin Nafsi Zakiyah, mahlaki akhir jabatan Bani Umayyah akan membaiat Muhammad dan saudaranya. Lalu mengirimlah mereka itu bagi Ja'far untuk membaiat keduanya pamtana, lalu sidin kada mau. Artinya sidin disuruh membaiat Muhammad dan saudara Muhammad daripada Bani Umayyah. Wa qala laysat li wala lahuma innaha li sahibil Quba. Ujar sidin, itu tidak adalah bagiku dan tidak ada bagi keduanya, hanya saja itu untuk orang-orang ahli Quba. Al-asbar yal'abu biha sibyanuhum, karena jabatan itu yal'abu biha sibyanu, mempermainkan dengan dia oleh anak-anak mereka itu. Kalau masalah jabatan ujar sidin, ujar Ja'far Shadiq, itu urang barabut. Aku pada hendak ujar sidin anu nang barabut itu. Aku kada hendak ujar sidin barabut jabatan. Kada hendak. jadi akan berlanjut begitu. Nang rancak dirabutakan itu, nang marabutakan itu ujar sidin bubuhan kakanakan. Aku kada hendak ujar sidin. Perlu dimunculkan. Jadi bagaimana kata Pak Boar tadi, memutus mata rantai. Wa kana al-Mansur al-Abbasi hadiran wa alaihi qubaun asbar fa kana kadzalika, dan ketika itu adalah Mansur al-Abbasi hadir dan ia memakai baju kuning qubaun akhdar. Fa kana kadzalika, maka yang jadi khalifah itu yakni Mansur tersebut. Aku jelasin kada hendak. Dia sudah sering dengar pencerahan-pencerahan. Wa kana mujabah dakwah, beliau ini doanya mustajab. Jadi jangan sampai Wa kana mujabat dakwah, maka apabila kita tetamu lawan orang apa, lalu orang nang pengabulan doa ini banyak minta doa lawan sidin. anak-anaknya itu menjadi baik. Wa idza sa'alallah syai'an la yatimmu qawlahu illa wa huwa baina yadayhi. Apabila sidin minta lawan Allah balung tuntung, sidin bapandir. Apa yang diminta sidin sudah ada di hadapan sidin. Nah, maka tidak mustahil nanti mata rantai Apabila sidin minta lawan Allah sesuatu belum sempurna sidin mesti dia doa tersebut, maka apa yang diminta sidin sudah ada di hadapan sidin. saya tidak ingin anak saya
tidak baik. Wa min kalamihi, setengah daripada perkataan beliau, la yatimul ma'ruf illa bi salatin, tidak sempurna kebaikan itu kecuali dengan tiga. Tidak sempurna kebaikan itu kecuali tiga. Antusaghirahu fi ainika. Pertama, ketika kita berbuat baik, kecilkan kebaikan engkau itu pada pandangan mata engkau. Ini sangat penting. Jangan kita merasa ketika berbuat baik kita merasa kebaikan kita itu banyak. Mata rantai itu akan terputus. Walaupun mata rantai ini Anggap kecil itu kebaikan kita. Watasturahu, yang kedua, sedapat mungkin tutupi kebaikan kita tersebut, jangan dibuka kepada orang lain. kehidupan sehari-hari. Kita nih kalau berbuat baik, kalau kita kawat tutupi. Wa tu'ajjilahu, yang ketiga, segerakan. Jadi kalau berbuat baik itu, kalau ada imbias di hati hendak berbuat baik, langsung gawi, jangan ditunda-tunda. Kita hendak bersedekah, sedekahkan. Jangan ditunggu tanggal 20 misalnya. Jangan, kalau ada hendak berbuat baik, kerjakan langsung. Jadi kebaikan itu akan sempurna itu dengan tiga. Pertama, kecilkan kebaikan kita tersebut, anggap kecil kebaikan kita tersebut. Yang kedua, tutupi. Yang ketiga, segerakan. Segerakan. Kalau hari ini kita mau bersedekah, hari ini, jangan menunda besok. Memberikan lingkungan yang baik. Kemudian secara batin juga ini jangan sampai tidak kita lakukan. Mendoakan anak, memberikan contoh. Wa qala idza aqbalatid dunya ala insanin aqtathu mahasina ghairihi. Sekarang itu tidak bisa menjadi teladan bagi anak. Apabila datang itu dunia atas manusia, aqtathu mahasina ghairihi, dia akan memberikan akan dia mahasina ghairi, akan kebaikan selainnya. Tapi wa idza adbarat anhu, apabila ia berpaling daripada dunia, salabathu mahasina nafsi, dia akan mengambil akan dia akan kebaikan daripada dirinya. Salabathu mahasina nafsihi, supaya kebaikan-kebaikan atau perilaku-perilaku yang kita lahirkan ini yang wa qala la amala a'wadu minal akli, tidak ada harta yang paling baik kecuali akal. Tidak ada harta yang paling baik kecuali akal. Jadi akal itu termasuk harta. Akal itu termasuk harta. Biar sugih tapi kada ada akalnya, pakaiannya seksi. la mala a'wadu minal akli wala musibata a'zamu minal jahli, musibah yang paling besar yakni jahil. Tidak ada musibah yang paling besar kecuali jahil dan kejahilan. Jadi orang bodoh itu musibah yang paling besar. kerisauan terhadap anak, terhadap hal-hal yang kecil. Barangkali dianggap Orang jahil itu kan bisa membedakan mana yang baik lawan yang kada baik. Orang-orang jahil itu tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Orang jahil itu tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kan sekarang bambu dan orang jahil itu. saja ketika di SMA kalau sudah balik baru saya suruh dia pakai hijab, tidak. Wala mudhaharata kal musyawarah, tidak ada yang paling baik itu kecuali musyawarah. Jadi apapun sesuatu hal gawian, yang paling baik itu ujar sidin musyawarah. Kalau kita musyawarah, salahnya berjamaah. Kalau kita kada musyawarah, hasil dari keputusan sendiri itu timbul salah kita, karena kita memutuskan sesuatu hasil pendapat kita. Kalau kita tak kumpul orang banyak, Hijab ini sekarang sudah tidak yang salahnya seberataan. Jadi ngetren ya sekarang. Ala wa inna Allah yaqulu inni jawadun karimun la yujawiruni laimun. Aku ini ujar Allah orangnya pemurah. Aku ini orangnya sosial, artinya memberi tanpa diminta. Aku ini orangnya memberi tanpa diminta. Tidak bisa bajiran lawan aku, laimun orang-orang yang berdosa.
laim, orang-orang yang berdosa. Karena orang tua tidak menanamkan sedini mungkin sampai dewasa, sampai mati nggak pakai hijab. Ketika orang tuanya Wa qala man za'ama anna Allah bi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in, barang siapa menyangka Allah Ta'ala itu pada sesuatu atau dari sesuatu atau atas sesuatu, faqad asyraka, maka orang itu syirik. tidak pernah, Apabila orang itu mengatakan Allah di atas langit misalnya, orang itu syirik. ini akan dituntut juga orang tua yang seperti ini. Ar-Rahman ala arsis tawa, Allah itu berdiam di aras. Misalnya Allah itu bertempat di aras. Ketika orang mengatakan Allah itu di atas aras atau bertempat di aras, maka orang itu syirik. Faqad asyraka. Di rumah ini anak sudah kita Artinya Allah itu bertempat. kita sudah Kalaunya mengatakan Allah itu di atas langit atau di atas aras, maka orang itu asyraka, syirik. pengaruh masyarakat terjadi di sana, terlibat dalam hal perkelahian kah, tawuran kah, narkoba dan sebagainya. Alhamdulillah. Nah ini barangkali karena kadang-kadang kita lebih memfokuskan hanya dalam keluarga saja. Sebetulnya di luar daripada keluarga pengawasan ini tetap berjalan. Siapa teman anak kita, jam berapa anak kita mesti lihat. Li'anna law kana ala syai'in kana mahmulan. Karena jikalau Allah dikatakan atas sesuatu berarti Allah itu mahmulan, dibawa. Api syai'in kana masun, atau Allah itu pada sesuatu, misalnya di langit, berarti Allah itu terbatas. Kalau dikatakan Allah itu di langit atau Allah itu di atas aras, berarti terbatas. Bukan hanya pada saat kita ada di rumah, bahkan saat kita tidak ada. Au min syai'in, kalau Allah itu dari sesuatu berarti Allah itu baharu. Deteksi anak kita di mana? Allah itu terjadi dari sesuatu misalnya, berarti Allah itu baharu. Dalam rangka mendidik, dan mudah-mudahan yang kita akan Wakila lahu ma baluna nad'u falan ujabu. Dikatakan orang, Ja'far Shadiq, kami ini apa hal kami berdoa karena berdoa kami kada kabul. Qala li'annakum tad'un man la ta'rifun. Bisin karena kamu berdoa kepada orang yang kamu tidak kenal. Kalau kita minta bantuan lawan orang yang kita patuh, insya Allah inya memberi kita. Kita patuh lawan orangnya, lalu kita minta pasti diberinya. Tapi kalau kita minta lawan orang yang kita kada patuh, di mana orang yang beri? Rumah tangga itu harus menampilkan yang baik, Pak. Nah, sesuai dengan saran agama. Nah, karena begini, Pak ya. Kalau Kita ini minta bantuan lawan orang yang kita kada kenal, orang pasti kada memberi kita. Tapi ketika kita minta bantuan lawan orang yang kita kenal, pasti inya membantu. Ikam ni ujian sini berdoa kepada orang yang ikam kada kenal, kamu dikau juga. padahal dia ini Kalau bahasa anak itu berdoanya rancak salah alamat, lalu suratnya kada sing sampai ya. Kalau di kantor pos itu betul alamat tidak dikenal dia. itu mau sujud Pak. Mengirim surat tapi kada ada alamatnya. Nah, jadi kita kan harus pahami Mana mau sampai religius paling tidak kan. kepada kepada yang terhormat Bapak Utuh. Bagaimana sampai suratnya Bapak Utuh mana? Gibah begitu aja. Nah, kemudian pada saat dia berinjak 3 tahun, 4 tahun, tentunya kan dia mau main keluar juga nih. Nah, apa dan sebagainya. Jadi sebelum dia main keluar, paling tidak kita berikan Wa kana yalbasu jubatan tahta thiyabi. Sidin memakai baju jubah itu di bawah pakaian Sidin. Yaqulu nalbasul jubbata lillah, kami memakai jubah ini karena Allah. Wa nalbasul zalakum pamakana lillahi akhfaina wa malakum alharna. Dan kami memakai pakaian yang terbuat dari ini sutra bagi kamu, maka apa yang bagi Allah kami sembunyikan, apa yang bagi kamu kami nampakkan. Jadi ini ujian pakaian yang dilihat sagan kamu beratan kulihatakan, apa yang sagan Allah aku sembunyikan. Qala li Abi Hanifah balagani annaka taqisu fiddin. Berkata ia kepada Imam Abu Hanifah, sampai kabar kepada aku di sini engkau ini mengias agama. Wa alu man khasa iblis. Lalu dikatakan oleh awal-awal orang yang keju mengias itu yakni iblis. Nah, itu Ustaz barangkali Qala ada bosannya bagi kita sebagai orang tua. Iya,
barangkali itu aja Pak Ustaz. Innama akisu bima lam ajid bihi nasan. Ujar Imam Abu Hanifah, ulun ini mengias apabila tidak ada nasnya atau dalilnya. Itu selama ada dalil ulun tidak pernah mengiasnya. Selama tidak ada dalil baru ulun mengias. Wa qala la ta'kulu min yadin ja'at summa syabi'at. Jangan kamu makan daripada tangan yang lapar kemudian ia kenyang. Wa qala idza adnabta fastaghfir. Apabila engkau berdosa beristighfar olehmu. Fa inna ma hiya khataya mutawwaqatun fi anakir rijal. Karena dosa itu kesalahan yang digantung atas penghulu manusia. Qabla ayyukhlaqu, sebelum mereka diciptakan. Wa iyyaka wal isra, takuti olehmu mengakali dosa. Artinya dosa itu lawan manusia pasti ada, kesalahan itu lawan manusia pasti ada. Nang penting ujar sih apabila kita punya salah, punya dosa, istighfar. Itu yang penting. Wa qala Allah ta'ala ila dunya man khadamani fakhdimi wa man lam yakhdamni fastakhdimi. Dan Allah mewahyukan ujar Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu kepada dunia, hai dunia, apabila orang taat kepadaku jadilah kau khadam akan dia. Hai dunia, apabila orang itu kada taat lawan aku, jadikan orang itu budak. Uyuhakan orang itu. Wa qala la muru'ata likadzubin, para pendusta itu tidak ada punya sifat malu. Wala rahata lihasudin, tidak ada kenyamanan hidup bagi orang yang pahirian. Wala khullata libakhilin, jangan bakawan lawan orang bakhil. Wala ikhaha limalulin, dan jangan engkau angkat saudara atau kawan bagi orang yang pandulakan. Wala sudada lisail khuluq, dan tidak bisa jadi pemimpin orang-orang yang akhlaknya jahat. Tidak bisa jadi pemimpin orang-orang yang akhlaknya jahat. Wa qala kuffa'an maharimillah wamtasil awamirahu takun abidan. Jadilah kamu tahan dirimu daripada mengerjakan apa yang diharapkan Allah dan laksanakan perintahnya, jadilah kamu orang yang ahli ibadat. Waradha bima kusiblak takun musliman, ridholah kamu dengan apa yang dibagi Allah, niscaya kamu menjadi orang Islam. Washabin nas ala ma tuhib yashabuka takun mu'minan wala tashabil fajir bi yu'allimuka min fujuri. Jangan kamu berkawan lawan orang fasik yang melajari akan engkau daripada kefasikannya. Wasyawir fi amrika alladzina yakhshawnallaha, bermusyawarahlah kamu pada urusan apapun dengan orang yang takut kepada Allah. Jadi bermusyawarah itu cari orang-orang yang takut lawan Allah Ta'ala, bukan orang yang takut lawan penguasa. Cari orang dan tempat kita musyawarah yang takut lawan Allah, itu tempat musyawarah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi satu penelpon lagi. Jangan sembarangan kita bermusyawarah. Waalaikumsalam, Haji Gigi. Ya baik Pak Haji Ahmad. Wa qala man arada izan bila asyratin wa haibatan bila sultanin falyakhruj min dulil ma'siyah ila izzah. Siapa hendak mendapat kemuliaan tanpa punya pengikut dan kehebatan walaupun tidak punya jabatan, maka keluarlah kamu daripada kehinaan, kemaksiatan. Jadi orang-orang yang ada maksiat itu ujar sidin, mereka punya wibawa walaupun tanpa jabatan, walaupun mereka tidak menjadi pemimpin. Wal yakhruj min dulil ma'siyah ila izzit ta'ah. Taat inilah nang maulah orang itu mulia. Taat inilah nang maulah orang itu punya wibawa. Jadi taat itu yang penting. Men kita hendak mulia, men hendak kita punya wibawa, taatlah kita kepada Allah. Wa qala man sayba su la yaslam min bukhlin. Madkhali su'i yantahimu wa man la yamlik lisanah yandam. Barang siapa bersahabat dengan orang yang jahat, maka ia tidak selamat daripada sifat bakhil atau tuduhan-tuduhan yang jahat yang dituduhkan orang-orang. Barang siapa bersahabat lawan orang yang jahat, ia tidak selamat daripada tuduhan-tuduhan yang jahat.
Dan barang siapa tidak bisa menahan lidahnya, yandam, niscaya dia menyesal. Man la yamliku lisanah yandam. Wa qala hikmatu tahrimir riba ayyatamana annas al ma'ruf. Qala mawaddatu yawmin silatun wa mawaddatu syahrin qarabatu wa mawaddatu sanatin wa jangan sekalipun kita merasa bosan. Wa mawaddatu sanatin rahmun sabitatun wa man qata'aha qata'ahu Allah. Wala man adkhala qalbahu safiya khalisin diingatkan ini mau Quballahi syaghalu amma siwa. Wa qala al-ghani wal izu yajulani bi qalbin mu'min fa idza wasala ila makanin fihi at-tawakkulu istawtana fa illam yajidani irtahala. Kekayaan dan kemuliaan itu berjalan-jalan kadonya di hati orang yang beriman. Apabila kekayaan dan kemuliaan itu sudah sampai kepada tempatnya, lalu timbul kita tawakal kepada Allah, istautanah, maka kekayaan dan kemuliaan itu bertempat ia di hati orang beriman tersebut. Maka apabila tidak didapat keduanya akan dia, maka irtahala, maka kekayaan dan kemuliaan itu berangkat. Jadi tergantung hati kita. Jadi pun hendak kaya, pun hendak kita mulia, hendaklah hati kita itu selalu tawakal kepada Allah. Apabila di hati kita itu kada tawakal lawan Allah, dua nang kekayaan dan kemuliaan dunia hilang di hati kita. Jadi kekayaan dan kemuliaan ini keduanya itu mencari-cari mana hati-hati nang tawakal kepada Allah. Apabila orang tu tawakal, keduanya berdiam di situ. Apabila hati orang tu kada tawakal, keduanya ini berjauh. kewajiban seorang. Jadi hati kita beratan ini dimasuki oleh al-ghani, al-ghina wal izz. Kewajiban anak berbakti kepada orang tua. Wa qala azzati salama hatta laqad khafiya matlabaha fa in taku bi syai'in fayushaku an takuna fil khumul fa illam tujad bihi fa fi at-takhalli. Bahwasanya kemuliaan keselamatan itu sungguh tersembunyi tuntutannya. Adanya ujar sidin keselamatan itu pertama apabila kita ketujuh khumul, ketujuh mastur, ketujuh bersembunyi. Artinya keselamatan, kemuliaan keselamatan itu andaknya karena ketiga kita ketujuh khumul. Yang kedua apabila kadada hendaklah kita ketujuh khalwat. Ketujuh khalwat walaysa kal khumul fa illam takun bihi babil sumti, atau kalau kada kawa juga keselamatan andaknya di diam. Jadi keselamatan itu kemuliaan keselamatan letaknya satu di khumul. Khumul itu ketujuh menyembunyikan keistimewaan. Kedua khalwat, inya ketujuh misalnya di rumah atau di mana-mana, inya kada bagaul lawan orang, itu keselamatan. Yang ketiga kalau kada kawajua, yakni keselamatan itu andaknya di diam. Jadi jangan sekecil apapun. Ketiga di diam. Fa ilam takun bihi papi kalam salafus saleh. Yang keempat kita hendak selamat perancaki bapandir kalam-kalam orang salafus saleh. Bapandir kalam-kalam orang saleh. Wasa'id man wajada fi nafsi khalwatan, tapi orang nambah untung apabila didapat di hatinya itu ketujuh khalwat. Di hatinya inya nang diingatnya Allah. Karena khalwat itu ada dua, khalwat zahir awak kada bagolon masyarakat, yang kedua ada khalwat batin, itu awaknya bagolon masyarakat tapi hatinya selalu lawan Allah. Itu khalwat batin, awak tetap lawan masyarakat tapi hati lawan Allah. Mata masmuman sanata samanin warba'in wa mi'atin, beliau meninggal diracun orang. Walahu waladun ismul Qasim wal Qasim bintu ismi Ummu Kulsum wa huma al-madfunani bil Qarafah bi qurbil Lais ibn Sa'din ala yasri dakhil min darbi al-mutawassif ilaihi radhiyallahu anhum wa ardahum. Harful Hammalah Hasanul Basri Sayyidut Tabi'in. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu lajina talimul ma'dhum radhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalamu barakatuh wa sahbihi ajma'in wa fanakum ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadirin ya tawassalu ilaika bil habib qul hajatina wal muslimin wa sallallahu rabbil alamin. Pada masalah usia balik dan usia balik ini anak sudah kena hukum taklif, kena hukum syariat itu sudah kena ya, salat sudah wajib,